mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Aji Raja Musti. Ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Suryadin Tanjung sebagai Barongrong, Harry S. sebagai Bergolo, Arya sebagai Kidarma, Dato sebagai Linggar, Anis Julia sebagai Nyai Alas, dan Herman sebagai Jin Bah Kuncir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Linggar melangkah dengan pasti. Wajah anak muda itu merah sekali. Sorot matanya penuh dendam dan emosi. Dan ketika Linggar sampai di halaman pondoknya, mendadak Restu Singgih melompat dan berdiri tepat di hadapan Linggar. Tahan, Linggar. Kuharap kau kembali ke dalam pondok. Aku malah tidak suka kalau caramu seperti ini. Aku tidak suka kalau sikapmu seperti ini. Aku lebih tidak suka kalau kau menahan diriku untuk menemui Bergolo. Kau sudah tahu. Kau sudah aku ceritakan tentang orang itu. Bagaimana dulu dia telah menodai Nyai Alas ibuku. Hingga terjadi perceraian antara ayahku dengan Nyai Alas. Apakah itu tidak sakit? Dan kini, dia akan membinasakan kami. Aku menyesal memberitahumu tentang persoalan yang aku tahu. Kalau caramu seperti ini, tahanlah emosimu. Jangan bertindak gegabah. Aku tidak gegabah. Tapi kau harus mengerti. Bagaimana perasaan seorang anak laki-laki yang ayahnya sudah banyak dibuatnya menderita. Bergolo harus mati. Dia harus aku binasakan sebelum dia membinasakan kami. Aku mengerti. Tapi kau juga harus mengerti ayahmu. Bagaimana kalau ternyata kau sendiri yang binasa? Ayahmu malah akan lebih menderita, bukan? Kejahatan jangan dihadapi dengan tindakan gegabah. Dengan caramu itu. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ayolah. Kuharap kembalilah ke dalam. Aku tidak melarangmu untuk bertarung habis-habisan dengan Bergolo. Orang seperti Bergolo memang harus dimusnahkan. Tapi kita juga perlu menghitung langkah-langkah kita yang pasti.
Kukira Bergolo juga bukan orang sembarangan. Kita harus menunggu saat yang paling tepat, Linggar. Ayo, kita kembali ke dalam. Malam ini juga akan kau saksikan sendiri bagaimana makhluk iblis piaraan Bergolo melakukan kejahatannya. Dan kau... Ayah mengerti perasaanmu, Linggar. Tapi kalau kau tahu bagaimana perasaan ayahmu sekarang ini, ayah juga dendam pada Bergolo. Tapi ayah selalu berpikir lebih jauh. Ayah selalu berusaha untuk bisa sabar. Kau juga tahu, ayahmu sudah banyak sakit hati atas ulahnya Alas ibumu. Juga Bergolo. Saya tidak bisa membiarkan manusia seperti Bergolo itu hidup lebih lama, Ayah. Ayah tahu sendiri dari Den Restu, kalau malam ini Bergolo akan membinasakan kita dengan menggunakan makhluk alam gaib peliharaannya itu. Apakah itu harus kita biarkan? Sebaiknya kali... Aneh. Kenapa perasaanku tiba-tiba terasa tidak enak sekali? Jantungku berdebar kuat sekali. Iya, saya pun begitu, Ayah. Saya merasakan suasana tiba-tiba sunyi. Sunyi sekali. Saya merasa saat ini berada di dalam kuburan. Kukira kalian mau mengerti. Cepatlah. Kini kita kembali melihat ke kuburan tua. Saat itu Bergolo nampak tengah duduk bersila menghadapi kuburan tua itu. Sementara di dekatnya, nampak Nyai Alas tengah memegangi 2 ekor ayam jantan hitam yang disiapkan sebagai persyaratan yang diminta makhluk alam gaib untuk melaksanakan kejahatan. Bergolo, aku takut. Aku tidak mau melihat makhluk itu lagi. Tenanglah, Nyai Alas. Jangan ganggu aku dulu. Aku sedang melaksanakan kontak batin dengan makhluk alam gaib piaraanku itu. Bergolo mulai membaca mantra-mantra untuk menghadirkan makhluk alam gaib peliharaannya itu. Kedua mata laki-laki itu terpejam kuat. Mulutnya bergetar-getar. Dan saat berikutnya, mendadak angin dingin menderu-deru dengan hebatnya. Bergolo tidak memperdulikannya. Dia terus membaca mantra-mantra. Sementara Nyai Alas menggigil kedinginan dan ketakutan. Tetapi wanita itu dengan terpaksa harus menahan segalanya. Dan tak lama kemudian, mendadak terdengar suara petir mengamuk dengan dahsyatnya. Makhluk alam gaib yang bersemayam di kuburan tua ini. Hadirlah. Hadirlah. Aku Bergolo penjaga kuburan ini memohon kehadiranmu. Oh, Bergolo, aku tidak tahan. Dingin sekali. Tubuhku menggigil. Suasana di tempat ini tiba-tiba berubah menyeramkan sekali. Tiba-tiba ada petir menyambar-nyambar dan angin semakin keras. Aku takut. Aku takut, Bergolo. Bergolo tidak memperdulikan Nyai Alas yang meraung-raung mengeluh keadaan dirinya. Tiba-tiba dari dalam kuburan tua itu muncul gumpalan asap merah. Gumpalan asap itu membentuk sosok makhluk raksasa dan kemudian menjelma menjadi makhluk alam gaib yang mengerikan dan menakutkan. Aku datang. Aku datang, tuanku. Kau sudah datang. Aku sudah siap dengan janji persyaratan yang kau minta. Bagus. Bagus. Tunjukkan persyaratan itu padaku. Baik. Nyai Alas, tunjukkan kedua ayam jantan hitam itu. Aku takut.
Aku tidak mau melihat makhluk itu bergolong. Cepatnya tunjukkan, ayah. Inilah kedua ayam jantan hitam yang kau minta. Dan ini 2 butir telur ayamnya. Bagus. Ternyata kau benar-benar ingin membinasakan kedua orang itu. Benar. Jika mereka sudah tiada, tentunya aku dan Nyai Alas akan tenang. Bukan begitu, Nyai? Iya. Letakkan kedua ayam jantan hitam itu di atas kuburan itu. Baik. Apalagi sekarang yang harus aku kerjakan? Kini dengar oleh kalian berdua. Saat ini kedua orang yang akan menjemput maut itu sedang dijaga oleh seorang anak muda yang memiliki ilmu cukup tinggi. Dia tidak bisa aku sembarangkan. Aku bisa saja gagal. Dan jika pekerjaanku gagal, apakah kalian mau menanggung akibatnya? Ya, apapun yang terjadi, kami siap menanggung risikonya. Baik. Makhluk bertubuh. Lama sekali makhluk alam gaib itu menatap tajam 2 ekor ayam jantan. Aneh, tiba-tiba 2 ekor ayam jantan itu seluruh tubuhnya mengeluarkan darah. Dan darah itu semakin lama semakin banyak, hingga menutupi seluruh tubuh 2 ekor ayam itu. Dua ekor ayam jantan itu bergelimpangan bagaikan baru disembelih. Dan bersamaan kejadian itu, di rumah Ki Dharma, saat itu juga, Ki Dharma dan Linggar tiba-tiba berguling-guling bagaikan 2 ekor ayam yang baru disembelih. Ki Dharma dan Linggar mengalami kejadian aneh. Seluruh wajah dan tubuh mereka, darah itu terus mengalir melumuri seluruh tubuh mereka. Seperti juga yang dialami 2 ekor ayam jantan itu. Dan pada saat itulah, Restu Singgih muncul dan masuk ke dalam kamar itu. Ki Dharma, Linggar, kenapa kalian? Ki Dharma, kenapa kalian? Ilmu iblis. Apa yang terjadi dengan Ki Dharma dan Linggar? Seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Ini pasti pekerjaan iblis itu. Aku tidak... Restu Singgih melompat naik ke atas ranjang. Lalu dia duduk bersila dengan tegapnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia mengadakan persiapan untuk melawan ilmu iblis itu. Lalu dia mulai menggunakan ilmu andalannya. Mulutnya bergetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar. Lalu dia membaca ajian untuk menangkal kekuatan iblis itu. Dan selanjutnya, dia menggosok-gosokkan kedua tapak tangan. Lalu asap mengepul dari telapak tangannya. Urat-uratnya menjadi kencang. Sementara secara mendadak, angin dahsyat menyerang menderu-deru masuk ke kamar itu. Jendela kamar hancur berantakan. Restu Singgih semakin mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Dan saat berikutnya, dia mendesis dengan garang. Iblis keparat. Aku tidak suka bermain-main seperti ini. Aji Braja Musti. Aji Braja Musti mengamuk. Sepasang bayangan tapak tangan Restu Singgih lepas. Bayangan tapak tangan itu berwarna merah, merah bagaikan api. Bayangan itu melesat terbang dengan cepatnya ke arah kuburan tua. Dan saat itu juga, bayangan tapak tangan Aji Braja Musti menghantam 2 ekor ayam jantan yang ada di atas kuburan. Bergolo dan Nyai Alas berguling-guling muntah darah. 2 ekor ayam jantan itu hancur menjadi abu. Kalian selamat. Kalian tidak akan apa-apa. Ilmu anak muda itu membalikan kekuatanku. Tapi sasarannya menghantam 2 ekor ayam jantan itu. Tapi kami merasakan seperti disambar petir. Benar. Kami merasakan
Tubuh kami seperti disambar petir dengan tiba-tiba. Kalian tidak apa-apa. Tapi dua orang itu, mereka kini sudah menjadi mayat. Benarkah Ki Dharma dan Linggar kini sudah binasa? Ya, mereka tidak tahan dengan kekuatan ilmuku. Ki Dharma, Linggar. Mereka tidak bernyawa lagi. Aku tolol. Aku tidak berhasil menolong mereka. Iblis keparat. Restu Singgih menyesal sekali, tetapi juga sedih. Dia merasa tidak berhasil menolong Ki Dharma dan Linggar. Aku ingat. Jangan dikira aku juga tidak mempunyai piaran. Aku pun punya piaran makhluk macam itu. Tapi piaranku ini bukan untuk kejahatan. Inilah saat-saat aku membutuhkan Jin Bah Kuncir. Aku harus meminta bantuan dia untuk bisa datang ke alam jin. Jin Bah Kuncir. Jin Bah Kuncir. Jin Bah Kuncir. Selamat bertemu, tuanku. Ada keperluan apa? Tuanku memanggil hamba, ha? Aku minta maaf telah mengganggu ketenangannya. Aku butuh bantuan. Bantuan apa, tuanku? Katakan, hamba siap membantu tuanku. Teman saya telah dibawa lari makhluk alam gaib sebangsam. Aku harus menolongnya. Tapi aku tidak bisa datang ke alam sebangsam. Tuan Restu ingin datang ke alam hamba. Itu soal mudah. Hamba tahu siapa yang telah membawa lari teman tuanku itu. Bah Kuncir tahu. Siapa gerangan, Bah? Ini pasti pekerjaan Barongrong. Tuan Restu tahu, kehidupan bangsa kami sebenarnya sama dengan manusia seperti Tuan Restu. Tuan jangan khawatir. Hamba akan mengajak Tuan ke alam hamba. Tapi Tuan jangan heran. Alam hamba lain dengan alam dunia Tuan. Laksanakanlah. Aku sudah siap untuk berangkat ke alam. Dan apa yang harus aku lakukan? Nah, Tuan Restu. Pejamkan mata Tuan. Jangan dibuka sebelum hamba menyuruhnya. Baiklah. Restu Singgih memejamkan matanya. Saat berikutnya, Restu Singgih merasakan tubuhnya bagaikan terangkat ke atas dan terus terbang ke angkasa jauh kegelapan malam. Tubuh Restu Singgih benar-benar terasa ringan. Dia merasakan seperti tidur di awang-awang. Dia tidak tahu entah akan kemana dia pergi di bawah Jin Bah Kuncir itu. Tubuh Restu Singgih terus menembus angkasa kegelapan malam. Dan tak lama kemudian, sebuah tabir terkuak di hadapannya. Bagaikan sebuah pintu rahasia, bentuknya bulat melingkar. Restu Singgih sudah siap. Sebuah tabir terkuak lebar. Bentuknya melingkar berwarna-warni seperti pelangi. Tiba-tiba tubuh Restu Singgih bagaikan dihempaskan. Tubuh itu masuk ke lingkaran dan jatuh melayang-layang. Restu Singgih merasakan tubuhnya seperti dilepas dari angkasa yang sangat tinggi. Hingga tubuh itu jatuh ke permukaan bumi. Di mana aku ini? Tubuhku terasa ringan sekali. Aku seperti tidak berpijak pada bumi. Aku merasa melayang-layang di angkasa. Tempat apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Di mana Bah Kuncir? Di mana dia? Bah Kuncir! Di mana kau, Bah? Bah Kuncir! Bah Kuncir! Di mana kau? Kau sudah sampai, Tuan Restu.
Tuan Restu sudah berada di alam kami, ya. Pak Kuncir, di mana kau? Aku tidak melihatmu. Aku hanya mendengar suaramu. Aku di sini tidak akan menampakkan diriku. Tapi Tuan Restu tidak perlu khawatir. Aku akan menunjukkan segala yang Tuan tidak tahu di alam ini. Aku merasakan berada di dunia lain yang belum pernah aku lihat sama sekali. Di sini, aku merasakan banyak keanehan pada diriku. Tubuhku terasa ringan sekali. Aku seperti tidak berpijak di atas bumi. Aku seperti melayang. Aku seperti hidup di dunia kayangan. Tentu saja Tuan Restu. Alamku ini tidak bisa dinikmati manusia. Tidak bisa dijamah dengan tangan manusia. Alam kami adalah alam gaib yang sulit dilihat secara nyata, Tuan Restu. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang tunjukkanlah di mana Nilam berada. Tunjukkanlah, Mbah. Dia berada di penjara istana siluman alam gaib. Istana siluman alam gaib? Iya. Di manakah letaknya istana itu? Tunjukkanlah aku. Tunjukkan. Baik. Kini berputarlah ke arah selatan. Dan jalanlah ke arah itu. Bagus. Nah, teruslah kau melangkah. Jangan sekali-kali kau menengok ke arah belakangmu. Kenapa begitu? Jika kau menengok ke arah belakangmu, maka kau akan gagal sampai ke istana siluman alam gaib itu. Kau akan gagal, dan dalam sekejap kau akan kembali ke duniamu. Baiklah. Aku akan melaksanakan segala apa yang kau katakan. Restu Singgi Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Merasakan tubuhnya melayang seperti berjalan di atas awan tebal. Sebentar kemudian Restu Singgi di depan sebuah istana yang cukup megah, namun penuh diselimuti oleh asap tebal, dan istana itu begitu besar. Itukah istana siluman alam gaib? Megah, besar sekali. Pohon yang tumbuh di sini besar-besar. Aku seperti tidak ada apa-apanya. Diriku merasa kecil sekali. Aku seperti semut yang berjalan di atas bumi. Aku tidak melihat ada sosok makhluk di sini. Aku akan datang ke istana itu. Aku sudah berada di gerbang istana. Tapi aku tidak melihat ada penjaga di pintu gerbang istana. Aneh. Istana itu sepertinya tidak berpenghuni. Sepi sekali. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam? Pintu gerbang istana itu tertutup. Pintunya besar sekali. Apakah aku harus melompati pintu gerbang itu? Tapi jeruji-jeruji besi pintu itu seperti bisa aku masuki. Iya, tubuhku rasanya... Aku berhasil masuk. Tuan Restu, teruslah Tuan masuk ke dalam. Baik. Tolong kau tunjukkan di mana Nilam dipenjarakan. Jalanlah terus ke arah lorong samping istana. Tuan akan menemukan sebuah taman istana yang ada di belakang Tuan. Baiklah. Restu Singgih mengendap-endap menuju lorong samping istana. Suasana tempat itu begitu sunyi dan lengang. Restu Singgih terus mempercepat langkahnya. Mendadak dia menghentikan langkahnya ketika melihat jauh di depannya sebuah taman istana yang indah. Di taman itu ada sebuah kolam. Dan di kolam itu, Restu Singgih melihat ada beberapa orang gadis tengah mandi sambil tertawa. Tetapi aneh, bentuk tubuh gadis-gadis itu besar, melebihi ukuran. Manusiakah itu? Gadis-gadis itu besar sekali. Seperti tubuh raksasa. Kukira mereka bukan manusia. Mereka pasti makhluk sebangsa. Sayang wajah mereka tidak mengarah ke arahku. Aku akan melihat mereka lebih dekat. Nah, kukira di tempat ini akan aman. Mereka tidak akan melihatku. Mengerikan sekali. Restu Singgih melompat terkejut. Dan ia menjadi takut ketika melihat dengan jelas wajah gadis-gadis itu. Wajah mereka menakutkan. Ada yang bermata satu,
Ada yang keningnya bertanduk satu. Telinga mereka rata-rata seperti telinga kelinci, lebar dan besar. Gigi mereka rata-rata mempunyai jaling, dan kuku-kuku tangan serta kaki mereka runcing-runcing. Mereka benar-benar bukan manusia. Mereka makhluk-makhluk alam gaib. Mengerikan sekali mereka itu. Tentunya santapan mereka daging manusia. Gadis-gadis itu sudah selesai mandinya. Mereka semuanya menuju ke dalam istana. Tapi, di mana Nilam dipenjarakan? Biar aku ikuti kemana gadis-gadis bangsa jin itu pergi. Tadi aku melihat mereka menuju ke dalam istana. Kembali Restu Singgih mengendap-endap masuk ke dalam istana dan memburu gadis-gadis makhluk alam gaib itu. Mendadak Restu Singgih menghentikan langkahnya dan cepat-cepat sembunyi di balik dinding. Dia melihat gadis-gadis makhluk alam gaib itu keluar dari dalam sebuah ruangan, dan mereka nampak sudah rapi-rapi. Mau kemana mereka? Sepertinya mereka akan menghidangkan seseorang. Mereka menuju ke sebuah kamar. Kamar siapa itu? Mereka semua masuk ke dalam kamar. Siapa yang ada di dalam kamar? Gadis-gadis alam gaib itu sudah keluar lagi dari dalam kamar. Aku akan menunggu mereka sampai pergi. Selanjutnya, aku akan melihat siapa yang ada di dalam kamar itu. Nah, mereka semuanya sudah pergi. Sekarang aku akan melihat ke dalam kamar. Nah, aku sudah berada di depan kamar. Aku harus mengintai. Siapa sebenarnya yang ada di dalam kamar ini? Sepertinya ini kamar raja. Aku akan mengintainya ke dalam. Nilam. Rupanya dia ada di dalam kamar ini. Nilam. Bukalah pintu kamar ini. Aku datang, Nilam. Kau tidak apa-apa. Kau selamat. Tenanglah. Kunci pintu itu lagi. Kau tidak apa-apa? Sudahlah. Jangan menangis. Aku bahagia bisa bertemu denganmu kembali. Semula aku sangat berputus asa. Aku tidak tahu. Rasanya aku berada di dunia yang lain. Di sini, aku diperlakukan seperti seorang ratu. Tapi, penghuni istana ini aneh sekali, Restu. Mereka semua menakutkan. Tubuh mereka tinggi besar seperti raksasa. Kau tahu kita sedang berada di mana sekarang ini? Saat ini kita sedang berada di alam gaib. Alam sebangsa jin. Alam jin? Benar. Jadi aku telah dibawa makhluk alam gaib itu ke alamnya. Lalu, bagaimana mungkin kau bisa datang ke alam jin ini? Tentunya tidak sembarang manusia bisa datang ke alam jin ini. Aku dibantu Mbah Kuncir. Cintaraanku, aku sangat mengkhawatirkan diri. Aku takut kau kenapa-napa. Restu, aku akan dijadikan istri makhluk alam gaib Barongrong ini. Aku takut. Bagaimana kita keluar dari alam jin ini? Kita harus bisa, Nilam. Mbah Kuncir akan membantu kita keluar dari alam jin ini. Hei, banyak sekali hidangan dan buah-buah. Semua itu diperuntukkan untukku. Aku katakan tadi, aku di sini diperlakukan seperti seorang ratu istana karena aku akan dijadikan istri makhluk alam gaib itu. Aku takut, Restu. Rasanya aku tidak tahan melihat wujud-wujud makhluk itu. Mereka semua menakutkan sekali perwujudannya. Kukira kita jangan membuang waktu. Hayo, kita harus pergi dari tempat ini. Ketika Restu Singgih dan Nilam Cahya hendak bergegas pergi dari kamar itu, mendadak mereka mendengar suara langkah kaki yang menggetarkan seisi ruangan. Langkah kaki itu menuju ke kamar. Dia datang, Restu. Dia datang. Celaka. Bagaimana denganmu? Aku khawatir. Aku terpaksa harus bersembunyi di kolong ranjang itu. Awas, aku akan masuk ke kolong ranjang itu. Kenapa tidak kau santap seluruh hidangan itu? Jangan dekat aku. Jangan dekat aku. Kenapa? Kau takut? Bukankah kau calon istriku?
Kembalikan aku ke duniaku. Aku tidak sudi menjadi istrimu. Aku bukan sebangsamu. Aku tidak mau menjadi istrimu. Kau tidak akan bisa menolak keinginanku. Kau harus menjadi istriku. Karena sejak lama aku ingin memperistri manusia. Kau adalah wanita yang cocok untuk jadi istriku. Kau sangat cantik jelita. Kau pantas jadi pendampingku untuk memimpin di istanaku ini. Kasihanilah aku. Kembalikan aku ke duniaku. Apakah kau tidak suka di istanaku ini? Bukankah pelayanan yang kau terima di sini cukup menyenangkan untukmu? Aku tidak suka dengan semua itu. Aku ingin kembali ke alamku. Kau tidak akan bisa kembali ke alammu. Kau harus jadi istriku. Hah. Barongrong atau makhluk alam gaib sebangsa jin itu tiba-tiba lenyap. Nilam Cahya kemudian cepat-cepat menyuruh Restu Singgi keluar dari kolong ranjang. Dia sudah pergi lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Celaka. Ada penjaga di depan sana. Aneh. Padahal semula aku masuk ke istana siluman ini. Aku tidak melihat ada penjaga. Istana ini seperti tidak berpenghuni. Lalu, bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini, Restu? Tenanglah. Aku akan meminta bantuan Mbah Kuncir, jin peliharaanku. Restu Singgi berdiri tegap. Matanya terpejam sejenak. Sementara Nilam Cahya memperhatikan penuh keheranan. Dan saat berikutnya, Restu Singgi menghentakkan kaki kanannya 3 kali sambil mulutnya bergerak menyebut nama jin Mbah Kuncir. Mbah Kuncir. Jin Mbah Kuncir. Jin Mbah Kuncir. Oh, tiba-tiba ada angin menderu-deru. Apa yang akan terjadi di tempat ini? Ada apa tuanku manggil hamba? Oh, suara siapa itu, Restu? Suaranya besar, menakutkan sekali. Itulah jin peliharaanku. Namanya Mbah Kuncir. Tuanku membutuhkan bantuan hamba. Iya. Kami akan keluar dari istana ini. Sepertinya tidak ada jalan untuk bisa keluar. Pintu keluar telah dijaga. Jangan khawatir tuanku. Nah, duduklah kalian di tempat itu. Hamba akan membawa kalian keluar. Restu Singgi dan Nilam Cahya kemudian duduk bersila. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul gumpalan asap putih. Asap itu memutar menyelimuti tempat duduk mereka. Dan selanjutnya, tubuh Restu Singgi dan Nilam Cahya diangkat ke atas dengan gumpalan asap itu. Tubuh Restu Singgi dan Nilam Cahya terangkat terbawa gumpalan asap putih yang menyelimuti tubuh mereka. Gumpalan asap putih itu tidak lain adalah jelmaan jin Mbah Kuncir, makhluk alam gaib sahabat Restu Singgi. Ia terus membawa Restu Singgi dan Nilam Cahya naik ke angkasa dengan maksud akan mengeluarkan mereka dari dalam istana siluman makhluk alam gaib. Oh, Restu, tubuh kita dibawa terbang gumpalan asap putih ini. Iya, kita akan keluar jauh dari istana. Gumpalan asap putih itu terus membawa Restu Singgi dan Nilam Cahya jauh terbang ke angkasa. Oh, Restu, kenapa tiba-tiba cuaca gelap sekali dan turun hujan? Aku tidak tahu, Nila. Aku takut. Kenapa tiba-tiba tubuhku seperti akan jatuh? Tubuhku kini terasa berat, tidak seringan semula. Aku pun merasakannya. Aku seperti akan jatuh ke bawah jauh sekali. Restu, tubuhku tertarik ke bawah. Aku pun terjatuh, Nilam. Tubuh Restu Singgi dan Nilam Cahya tiba-tiba jatuh dari angkasa, langsung ke permukaan bumi yang jauh. Namun Restu Singgi dan Nilam Cahya menjadi heran, karena mereka menemukan dirinya berada di atas kuburan tua di saat malam hari. Di mana kita, Restu? Oh, kuburan. Kita berada di atas kuburan. Aneh sekali. Kenapa kita bisa berada di kuburan ini? Sepertinya ini kuburan tua. Benar, Nila. Rupanya ini kuburan tua yang selama ini kita cari-cari. Ayo, kita cari tempat berteduh. Hujannya lebat sekali.
Tubuhku terasa dingin. Ayo, kita ke bawah pohon beringin tua. Tubuhmu basah kuyup, Nilam. Kau tentunya dingin. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan sahabatmu, Jin Bah Kuncir itu? Aku juga tidak. Tentunya dia sudah kembali lagi ke alamnya. Sementara malam terus merayap jauh, Restu Singgi dan Nilam Cahya terpaksa harus bermalam di bawah pohon beringin tua. Nilam, kukira pengalaman kita cukup di desa Simpruk ini. Sekarang apa yang sudah menjadi rencana kita akan kita laksanakan. Jadi, kita akan pergi meninggalkan desa ini? Iya. Bukankah kau sudah rindu dengan anakmu Nalarati? Tiba-tiba wajah Nilam Cahya menjadi sedih. Dia teringat kepada Nalarati anaknya yang sejak lama dia tinggalkan. Apakah kau mau ikut denganku untuk menemui anakku? Kenapa kau harus bertanya? Aku hanya khawatir pada akhirnya kau akan menemukan kekecewaan. Dia bukan anakmu, Restu. Tapi kau berjanji ingin menjadi bapak. Nila, jangan kau ulang-ulang lagi persoalan yang sudah menjadi rencana kita. Itu malah akan menjadi beban pikiran kita, Nila. Bukankah kita punya tujuan yang maha penting nantinya? Aku tahu. Kita akan melaksanakan perjalanan yang jauh. Kita akan pergi ke tanah Banten, daerah ujung kulon, untuk mencari seorang petapa sakti di Goa Karangbolong. Aku tahu kita akan selalu bersama-sama. Tapi bagaimana dengan Nalarati anakku? Bukan aku sudah berjanji. Aku akan menjadi bapak dari anak itu. Nalarati harus ikut kemana kita pergi nantinya. Perjalanan yang akan kita laksanakan memakan waktu yang cukup panjang. Kita harus menemukan petapa sakti itu di Goa Karangbolong. Karena hanya dialah satu-satunya yang memiliki penangkal kedua kitab guna-guna pelet itu. Dialah yang memiliki penangkal ajian Jaran Goyang dan Semar Mesem. Tapi perasaanku masih ragu sekali. Restu, Kenapa? apakah kau sungguh-sungguh akan menerima Nalarati sebagai anakmu? Aku takut sekali. Kenapa kau tidak percaya? Dia bukan anakmu, Restu. Dia anak kakakmu. Aku takut kau menyimpan dendam hingga kau sampai membenci anak itu nantinya. Nila, aku harus bagaimana lagi untuk bisa membuatmu percaya? Kau kenal aku bukan kemarin, bukan? Akhirnya sebelum matahari tenggelam, mereka meninggalkan desa itu. Mereka akan menemui Nalarati anak Nilam Cahya yang tinggal bersama buyutnya Ki Gedeng Mukti di kaki Gunung Ciremai. Lalu mereka membeli 2 ekor kuda dari seorang penduduk. Dan pada malam hari itu juga, mereka berangkat menuju kaki Gunung Ciremai. Sementara itu, mari kita lihat ke Pondok Bergolo. Kini laki-laki bungkuk itu sudah hidup sebagai suami istri dengan Nyai Alas. Mereka merasa bahagia sekali. Karena mereka merasa tidak lagi mempunyai penghalang. Ki Dharma dan Linggar, 2 orang yang mereka anggap bahaya, sudah binasa. Bagaimana perasaanmu, Nyai Alas? Kini kau sudah menjadi istriku. Dan orang-orang yang kita anggap sebagai penghalang kebahagiaan kita, semuanya sudah binasa. Aku merasa bahagia sekali, Bergolo. Tapi kau perlu tahu, masih ada orang yang bisa aku anggap berbahaya. Siapa orang itu? Mereka hanya tamu di desa ini. Mereka adalah Restu Singgi dan Nilam Cahya. Kenapa dengan mereka? Mereka tidak bisa turut campur dalam persoalan kita, bukan? Mereka orang lain. Tapi mereka baik dengan Ki Dharma dan Linggar. Nampaknya mereka juga bukan orang-orang sembarangan. Mereka ingin menyelidiki tentang kuburan tua itu. Kau tidak perlu khawatir. Mereka pernah kuusir dari daerah ini. Dan mereka tidak akan berani datang ke kuburan tua itu. Kalau perlu, sahabatku makhluk alam gaib itu, aku perintah untuk membinasakan mereka. Bukankah itu hal yang mudah? Ada orang datang. Iya. Siapa tengah malam begini? Kurang ajar. Siapa yang berani datang ke pondokku ini? Sepi-sepi saja, Kakang Bergolo. Dia tidak mengetuk pintu pondok kita lagi. Kurang ajar.
Orang itu pasti masih ada di luar, Nyai. Wah, di mana dia? Di luar gelap dan sepi sekali. Iya, tidak ada siapa. Aneh, siapa yang mengetuk pintu tadi? Ini pasti ada orang yang ingin mempermainkan kita. Kakang Bergolo. Ada apa? Aku melihat sosok bayangan putih berjalan di halaman pondok itu. Mana? Mana dia? Aku tidak melihat apa-apa. Tapi sungguh, Kakang, aku tadi melihatnya. Bayangan itu seperti seorang gadis. Rambutnya panjang teriap. Sudahlah. Ayo, kita masuk saja. Ayo, tidurlah, Nyai. Hari sudah jauh malam. Apa yang kau pikirkan? Aku masih memikirkan bayangan putih yang aku lihat tadi, Kakang. Jangan-jangan itu arwah gentayangan Sundari. Kau ini jangan mengada-ada. Sudahlah. Ayo tidur. Sundari itu sudah lama mati gantung diri. Dan dia tidak akan hidup lagi. Tapi arwah gentayangannya itu bisa hidup, bisa gentayangan. Kenapa kau takut? Bukankah Sundari anakmu sendiri? Dia juga anakmu. Dan kaulah yang menyebabkan dia gantung diri. Karena dia hamil kau perkosa. Kau ingin mengungkit masa lalu. Bukankah aku sudah bersumpah? Aku tidak memperkosa Sundari. Aku berani dikutuk. Apakah kau benar tidak memperkosanya? Kau masih saja tidak percaya. Lalu siapa? Sundari pernah cerita bahwa laki-laki yang memperkosanya adalah kau. Itu bohong. Bohong. Sudahlah. Kakang Bergolo sudah tertidur pulas. Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Aku memang masih penasaran sekali dengan sosok bayangan putih yang aku lihat itu. Apakah benar itu adalah arwah gentayangan Sundari, anakku? Ada orang datang lagi. Apakah yang mengetuk pintu tadi? Aku penasaran. Aku harus melihatnya. Siapa sebenarnya orang? Perlahan-lahan Nyai Alas bangun dari pembaringannya. Kemudian dia melangkah menuju pintu kamarnya. Pintu itu tidak diketuk lagi. Siapa sebenarnya itu? Sepertinya di luar sepi-sepi saja. Tidak ada orang. Siapa di luar? Siapa? Jawablah. Ayo jawab. Jangan mempermainkan kami. Jika kau ingin masuk, masuklah ke pondok ini. Aku. Itu suara Sundari. Pasti arwah gentayangannya. Kenapa dia menggangguku? Bukalah pintunya, Ibu. Bukalah. Kau tidak. Kau sudah mati, Sundari. Jangan ganggu Ibu. Aku belum mati. Aku Sundari, anakmu. Aku belum mati. Bukalah, Ibu. Baiklah. Nyai Alas tercengang. Wajahnya menjadi tegang. Dia berdiri di tengah pintu dan melihat di halaman pondoknya sosok tubuh seorang gadis berambut panjang berdiri memperhatikannya. Kau Sundari. Tidak, kau sudah mati. Kau sudah mati. Kembalilah ke alammu. Jangan ganggu kami. Kalian pembunuh. Kalian pembunuh. Kalian telah membunuh Ki Dharma dan Linggar kekasihku. Kau tahu semua itu? Iya, aku tahu. Aku tahu semua yang kalian lakukan. Kalian tahu, aku sangat mencintai Linggar. Kenapa kalian membunuhnya? Ini, kau lebih dulu harus mati. Akan aku cekik kau. Tidak. Kau harus mati, Nyai Alas. Kau harus mati. Oh, tidak. Jangan. Jangan dekati aku. Oh, tidak. Oh. Nyai, ada apa? Kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau berada di luar? Arwah gentayangan itu sudah pergi, Kakak. Aku takut sekali.
Dia akan mencekikku. Aku takut. Siapa yang kau maksudkan? Siapa? Sundari. Hah? Arwah gentayangan Sundari datang menemui aku. Oh. Dia ingin mencekik aku. Dia tahu kalau kita telah membinasakan Linggar kekasihnya. Kenapa harus takut dengan orang yang sudah mati? Anak itu sudah lama mati. Sudahlah, sudah. Ayo. Kukira perjalanan kita jauh sekali, Nilam. Tapi Gunung Ciremai itu sudah nampak jelas dari sini. Tapi bukan berarti itu perjalanan yang sebentar untuk sampai ke tempat tujuan kita, Nilam. Paling tidak, malam hari kita akan sampai di pondokku itu. Ya, mudah-mudahan secepat itu. Kau ingin istirahat, Nilam? Tidak perlu. Rupanya kau ingin sekali cepat bertemu dengan Alaratih anakmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaanku tidak enak sekali. Aku merasa cemas sekali. Kenapa begitu? Aku tidak tahu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.